Selamat pagi, kembali lagi bersama Once Forest. Harga emas sekarang berada di 2318 ya. Jadi dia kondisi begini ya berarti emas tertekan ya. Jadi ya the Fed hawkish ya. Nanti saya akan cerita ya secara fundamental. Sekarang saya bahas teknikal dulu ya. Oke, semalam pagi-pagi sudah aku analisa bahwa di area sistem sini, hitam ini adalah area support ya. Jadi kalian bisa lihat beberapa kali sering diuji ya, 1 2 3 4 5 6 ya, selalu kena reject terus ya, reject ya pada banyak ekor ya. Setelah news CPI langsung dorong ke atas ya dan melewati resisten ketiga ya 41 ya. Setelah itu langsung turun ke bawah ya, karena resistennya 3 ini tidak bisa di break ya, nggak bisa di break, akhirnya turun lagi ya. Awal kan di sini supply nih, di sini supply di break out ke dia, jadi sini jadi demand nih ya kan. Ya jadi demand, terus di dong ke atas ternyata tidak bisa di break out, tidak bisa bertahan, akhirnya turun lagi, dia sentuh lagi ke demand. Setelah sentuh, tutupnya di atas demand ya, karena di sini awalnya supply jadi demand. Oke, habis itu dong ke atas lagi ya kan, dorong ya kan, dia tutup merah. Setelah MC dia turun ya, karena sudah dipastikan suku bunga tidak akan dinaikkan, tetap pertahankan, akhirnya turun ya. Padahal kondisi sideways ya, berarti ya mereka lihat suku bunga bertahan, berarti kan harapan itu nggak ada. Terus mereka pantau proyeksi sama seberapa hawkish, mungkin mereka gacana, jadi pada lepas dulu ya. Jadi kalian harus tahu ya, ini kelihatannya emas ya masih posisinya masih bearish, masih downtrend ya. Jadi tapi yang dilihat ini masih belum kelihatan dia turun ya. Oke, kita tarik dari sini ke agak jauh dikit ya, berarti kan masih posisinya naik tangga lagi ya. Jadi belum sebelumnya dia turun ya. Di sini ada demand nih, dia seberapa kok dia bisa jebol ya. Oke, sementara ini saya hapus dulu, nanti baru saya akan update teknika terbaru ya. Oke, sampai begini, ini saya hapuskan dulu ya. Kita akan cari yang namanya ya terbaru. Sekarang yang resisten ini saya kasih rupa 2356. Oke, tergeser pula kunci dulu. Yang ketiga 2351 agak dekat-dekat dulu lah ya. Habis itu 2341 42 lah ya, yang ke 42. Habis itu 2333. Oke, support di rupa 2316 sini. Oke, sama 2307 2297. Oke, sama isi berapa 8693 lah. Oke, 22893 sini boleh lah ya, 2293. Oke, di sini bisa pantau, di sini sempat dia terjadi N ya, setelah N double bottom langsung dia naik ya. Oke, sama begini. Terus kalian bisa melihat apakah kedepannya bahwa emas apakah ada potensi bisa naik lebih tinggi ya. Saya kasih di sini 25 29 7, di sini 25 27 boleh, sini berapa 20. Terus area 25 ini berapa nih, 2927.
kirasan base kita ya B28 nah 28 20 di situ lah ya. Oke, di sini oke. Kalau harganya bisa melewati yang namanya 28 lebih, ada potensi bisa untuk bullish dan retest lagi ya. Bisa resisten. Kalau nggak bisa ya dia akan turun lagi. Ya di sini titik untuk pantau antara dia breakout atau tidak ya di harga 2328 ya. Kalau selama harga tidak bisa melewati begini ya dia akan lanjut turun ya. Oke. Sebegini. Ya, jadi kalian yang lihat dia mau kemana dulu. Ya, sekarang sesi Asia kan masih ini. Mungkin harus tunggu masih sesi London atau New York karena mereka akan cerna dulu kata-kata si Jerome Powell ya. Jadi saya akan bahas singkat ya, walaupun inflasi dia turun 0,1 sebenarnya ini seharusnya minyak emas turun ya, seharusnya waktu inflasi diumumkan malahan dia naik ya. Kan turun cuma 0,1 kan. Jadi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Karena masih tinggi di kategori the Fed ya. Jadi setelah semalam setelah jam 1 MC mereka ternyata the Fed mempertahankan suku bunga ya. Dan mereka merevisi proyeksi ya. Jadi mereka mendadakan hanya 1 kali penuh suku bunga ya. Ini menunjukkan mereka tahun ini hanya turun 1 kali aja. Jadi kemungkinan besar akan diturunkan akhir tahun ya, kalau menurut saya prediksinya. Dan juga suku bunga masih di atas 3%, kecuali suku bunga udah di bawah 3%. Jadi ada harapan untuk turun suku bunga ya. Jadi bisa dipastikan mereka masih mau menekan ya inflasi ya. Jadi hati-hati, perhatikan hawkish ya, berarti mereka udah proyeksi, mereka sudah revisi hanya turun 3 kali. Awalnya 3 kali jadi 1 kali ya. Dan juga mereka masih hawkish ya. Setelah mereka bahas hawkish, cuma turunnya masih terbatas, ditahan ya. Ya bisa jadi karena di sini ada demand, jadi pasar masih wait and see lagi dan butuh cerna ya kata-kata mereka ya, seberapa hawkish untuk kedepannya ya. Jadi yang saya dapat ini sih mereka bahas si Jerome Powell mereka bahas kami akan melihat totalitas data tenaga kerja ya. Berarti mereka masih butuh data untuk memastikan ya, karena mereka dua sisinya selalu ada risiko, jadi mereka perlu hati-hati ya. Jadi mereka tidak bermaksud untuk memberikan tangga penurunan suku bunga ya. Kami sangat menyadari risiko dua sisi yang kami hadapi ya. mereka tahu ya suku bunga masih lama ya, akan bahaya juga di situ. Jadi saya pikir pendekatan kami saat ini adalah cara yang tepat untuk memikirkannya. Terus mereka bilang ekonominya masih bagus ya, masih solid ya di situ. Jadi dibilang ya hawkish ya. Jadi emas ini masih perlu dipantau ya. Untuk sesi Asia mungkin para ragu, jadi nggak mau entry, wait and see aja. Nanti masuk sesi London mungkin dia akan ada reaksi, nanti percanakan mereka gimana. Kalau saya dia turun, wah berarti memang emas akan lanjut downtrend ya. Tapi kalau dilihat ini kan masih high, ini kan low nih ya. Kalau memang high di sini udah selesai ya, berarti di sini jadi namanya low yo high. Kalau dia turun, berarti kan di akan uji lagi ini sekali lagi 2287 nih. Kalau dia melewati ya berarti tinggal cari buy lagi ya. Kalau ini low
seharusnya dia akan cari low low. Kalau low udah ketemu dia akan cari low high ya. Jadi mau cari buy tunggu dia lebih murah dari ini ya, 287 dia lebih murah ya, mungkin 22 kurang 20 ya, 2260 atau 50 bisa cari buy, atau 30 low baru naik lagi ya. Untuk sekarang H1 lebih masih cari sell ya, tapi harus tunggu demand ini pecah ya, karena demand ini masih belum pecah dan masih sesi ASEAN ya, jadi agak belum gantian ya, belum gantian untuk dia. Ini kan udah sempat dia 2 kali masuk tapi masih belum pecah ya. Kalau belum timingnya ya belum bisa entry ya. Kalau aku lihat sekarang belum timingnya, walaupun sekarang memang quite bearish ya, masih wait and see aja. Kalau udah pas baru masuk. Mungkin dia London gimana, atau lihat news malam ini ya, cek dulu malam news ini ada apa. Oke, ada PPI jam 7.30 ya, dan juga ada klaim pengangguran juga ya. Jadi ini pasar menilai akan naik ya. Kalau dia hasil di bawah ini, saya lihat emas ada potensi juga diturunkan ya. Tapi news ini agak bahaya karena dia positif negatif, bisa aja dan naik di situ. Dia lebih ikut anomali ya, hati-hati. Juga PPI, kalau PPI menunjukkan positif, ekonomi masih bagus, emas juga ada potensi akan drop di situ ya. Hari Jumat. Oke. Sampai di sini aja, semoga bermanfaat dan bye.